Buah lakum, buah mengkudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah ma ba'd. Teman-teman sekalian, saya hanya ingin bercerita ngambil dari kitab ini An-Nawadir karya Syihabuddin Salamah Al-Qulyubi ya. Dari Syihabuddin Al-Qulyubi yang terkenal itu. Di sini saya mengambil sebuah kisah, menurut saya ini menarik. Mudah-mudahan setelah mendengar kisah ini hati kita itu terenyuh untuk selalu melakukan dua hal ini yang tertulis di dalam kitab ini. Ini halaman 30, kisah yang nomor Al-Hikayatu At-Tasi'atu Wathalathun, cerita nomor 39. Apa isi cerita nomor 9 itu? Fi thamratis sadaqati al-a'idati 'alal amwat, yaitu buah daripada sedekah yang kembali kepada ahli mayit atau kepada orang-orang yang meninggal ya. Diceritakan bahwasannya hukiyah anna kilabah annahu ra'a fil manami makbaratan ka'anna kuburaha qad insyaqqat wa anna amwataha kharaju minha wa qa'adu ala syafiril kuburi wa ka'anna baina yaday kulli wahidin minhum tabaqan min nurin. Saya tidak akan mengulang lagi bahasa Arabnya. Bahwasannya diceritakan bahwasannya Kilabah itu dia tidur, kemudian saat tidur itu ternyata di dalam mimpinya melihat sebuah kuburan atau perkuburan gitu ya. Bahwasannya kuburan itu ternyata terbelah seperti itu. Kemudian para mayat-mayat yang ada di kuburan itu keluar semuanya dari kuburannya masing-masing. Waqa'adu, dan semuanya itu duduk ala syafiril kubur. Jadi semua mayat-mayat yang keluar dari kuburannya tadi itu duduk di samping kuburannya. Tetapi dari mereka itu ternyata punya wadah masing-masing, yang mana wadahnya itu adalah berisi tentang cahaya atau nur. Kemudian wara'a fima bainahum rajulan min jiranihim lam yara baina yadayhi nur. Tetapi ada seorang laki-laki di samping mereka yang tadi memiliki cahaya itu ya, wadah cahaya itu, ada seorang laki-laki ternyata dia tidak memiliki wadah cahaya, tidak ada sinar sama sekali di kuburannya, gelap ya. Kemudian fas'alahu, kemudian Kilabah tadi itu bertanya kepada orang tersebut, wa qala lahu ma li la ara nuran baina yadik. Kemudian Kilabah itu bertanya kepada orang tersebut, kenapa dirimu tidak punya nur, tidak ada cahaya di dalam kuburanmu, kok gelap gitu. Kayak berantu aja itu kuburan gitu ya. Kemudian orang tersebut berkata, qala inna liha ula'i auladan wa asdiqaan yad'una lahum wa yatasaddaquna alaihim wa hadzan nur mimma ba'atsu ilaihim. Ini orang yang tadi yang gelap kuburannya itu, yang tidak ada cahaya dan dia tidak punya wadah tadi itu, dia berkata bahwasannya orang-orang yang kuburannya bercahaya tadi itu karena mereka memiliki anak-anak yang soleh, kawan-kawan, jadi ini kawan masuk ya, kawan, teman, sahabat, yad'una lahum, yang mendoakan kepada mereka. Jadi pertama itu adalah mendoakan. Jadi siapa yang mendoakan? Tidak hanya anaknya saja, tapi kawannya atau orang terdekatnya, apalagi muridnya, santrinya, itu mendoakan kepada mereka. Ini satu yang membuat kuburan mereka terang. Itu yang pertama adalah yad'una lahum, yakni berdoa kepada mereka. Kemudian wa yatasaddaquna alaihim, dan bersedekah atas nama mayit-mayit tadi. Jadi yang pertama berdoa, yang kedua itu adalah
bersedekah atas nama mayit atau orang-orang yang meninggal tadi itu ya. Kemudian wahadzan nur mimma ba'asu alaihim. Inilah ya cahaya tadi itu yang dikirimkan. Jadi cahaya itu adalah disebabkan kiriman doa dan sedekah dari sanak familinya, dari kawan-kawannya, orang terdekatnya, sehingga menjadilah sebuah nur. Kemudian orang tadi yang gelap kuburannya itu kemudian melanjutkan perkataannya, wa inna li waladan, sungguhnya saya punya seorang anak, ghairu salihin, yang tidak soleh, la yad'uli, yang anak saya itu tidak soleh, wala yad'uli, dan juga dia tidak mendoakan saya, wala yatasaddaq li ajli, dan dia juga tidak bersedekah atas nama saya. Fala nurali, maka tidak ada cahaya bagi saya, tidak ada sama sekali cahaya bagi saya. Wa inni akhjalu min jironi, saya sungguh malu kepada tetangga-tetangga saya, tetangga kuburannya itu ya, karena kuburannya semuanya bercahaya. Kemudian setelah falamma intabah Abu Kilabah itu, kemudian Abu Kilabah saat terbangun dari tidurnya, dari mimpinya itu, kemudian Abu Kilabah ini mendatangi anak daripada orang yang kuburannya tadi itu gelap. Kemudian setelah didatangi, diberitahulah oleh Kilabah tadi bahwasannya kuburan orang tuamu gelap, tidak ada nur, tidak ada cahaya sama sekali. Maka anak itu kemudian berkata, amma ana faqad tubtu wala ad'u ila ma kuntu wala a'udu ila ma kuntu alaih. Sungguhnya saya itu telah bertobat dan saya tidak akan mengulangi apa yang telah saya lakukan gitu. Kemudian anak ini menjadilah anak yang taat, yang berdoa, suka berdoa, sehingga dia mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal tadi ya. Wa du'a li abihi was shadaqatu li ajli. Anak itu berdoa kepada orang tuanya tadi, was shadaqatu li ajli, dan dia juga bersedekah atas nama orang tuanya tadi. Kemudian selang berapa lama gitu ya, Abu Kilabah itu hadir lagi di dalam mimpinya, muncul lagi di dalam mimpinya, melihat lagi di dalam mimpinya, ternyata kuburan yang pertama dilihat itu bercahaya, hanya satu kuburan yang tidak bercahaya. Setelah mimpi kedua kalinya, ternyata kuburan itu sudah bercahaya semuanya, sudah terang benderang semuanya. Ini kemudian ini ra'a al-kilabatil kal makbar ala ahlihal awal wa ra'a baina yaday dzalikar rajul nurun aziman. Jadi orang tadi yang gelap itu, mayit yang gelap kuburannya tadi itu, dilihat kedua kalinya saat bermimpi dua kali itu, ternyata ada cahaya yang sangat besar sekali. Bahkan lebih terang daripada matahari, lebih sempurna daripada nur-nur yang lain, dari kuburan yang lain. Kuburan yang awal yang tadi ada cahayanya itu, ternyata kuburan orang yang tadi gelap itu, karena didoakan oleh anaknya tadi, kemudian disedekahkan oleh anaknya tadi atas nama bapaknya tadi, ternyata lebih terang. Maka orang faqala ar-rajulu ya Aba Kilabah jazakallah anni khaira. Orang yang tadinya kuburannya gelap itu kemudian datang di dalam mimpinya Kilabah tadi, dan dia berterima kasih ke Aba Kilabah bahwasannya dia telah membuat anaknya itu mengirimkan berdoa kepada dirinya dan bersedekah atas dirinya. Kemudian wa biqaulika naja ibni minan niran wa najautu ana min khujlati bainal jiran. Karena perkataanmu ketika kamu mendatangi anak saya itu ya, naja ibni, maka anak saya itu selamat. Selamat dari mana? Minan niran, dari api neraka. Wa najautu ana, dan saya pun selamat min khujlati bainal jiran, dari ya malu terhadap tetangga-tetangga
di sekitar kuburan tersebut karena pertamanya tidak ada nur cahaya tadi. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, kalau kita sayang kepada orang terdekat kita, apalagi itu adalah orang tua kita, jangan sampai kita tidak mendoakan mereka. Ya, jangan sampai tidak mendoakan mereka karena doa itu juga adalah bukti bahwasannya kita itu adalah waladun solihul ladzi yad'ulah. Doa yang kita panjatkan itu menunjukkan bahwasannya kita itu adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Karena orang tua itu tidak lain yang diharapkan, yang ditunggu ketika orang tua itu sudah meninggal adalah doa dari anaknya. Dan kemudian yang kedua, jangan sampai lupa, adalah bersedekah atas nama orang yang kita cintai. Apalagi itu orang tua kita. Bersedekah 1000 apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Tetapi semakin banyak sedekah yang kita sedekahkan atas nama orang tua kita, maka tentu pahalanya semakin besar. Apalagi misalnya, saya sedekah 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Ternyata disedekahkan ke musola misalnya, bahkan dia buat musola misalnya, nih sedekah atas nama orang tua saya, nih bikinkan musola tapi juga musolanya atas nama orang tua saya. Itu juga tidak masalah. Justru di situ nanti kita akan mengingat orang tua kita. Tetapi intinya tadi harus ikhlas. Nah, oleh sebab itu, seberapapun besarnya, yang terpenting kita mencoba berusaha bersedekah atas nama orang tua kita. Tujuannya agar apa? Agar kuburan orang yang kita cintai itu bersinar penuh cahaya. Oke, terima kasih. Beli pulsa di bawah kolong jembatan, jangan lupa digosoknya pakai batu. Terima kasih pemirsa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.